Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita tentang Haji Wada dan kita berbicara tentang proses pelaksanaan Haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf, setelah tawaf dan beliau sa'i. Jadi beliau sa'i, namun beliau tidak bertahallul. Ya. Para sahabat disuruh bertahallul karena para sahabat disuruh rubah haji jadi umrah. Ini fikih haji sebenarnya. Mungkin teman-teman yang kawan-kawan yang tidak pernah berhaji mungkin agak sulit membayangkan ya. Tapi para sahabat tadinya haji ifrad disuruh jadi umrah. Jadi kalau umrah kan tawaf, sa'i, tahallul. Suruh pakai baju biasa. Nabi SAW tidak bisa. Nabi ingin merubah hajinya menjadi umrah tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi bawa hadiyu. Karena Nabi bawa onta dari kota Madinah. Oleh karenanya Nabi SAW tawaf dan sa'i haji dan Rasulullah SAW tidak bertahallul. Tapi masih dalam kondisi ihram. Setelah itu Rasulullah SAW balik ke kota Mekah dan beliau singgah di tempat namanya Al-Abtah, ya, sebelah timur kota Mekah. Beliau kemudian menghabiskan waktunya untuk tetap di situ, yaitu hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ya, hari Rabu, kemudian sampai sholat Jumat, sampai sholat subuh di hari Jumat, ya. Hari Jumat baru kemudian beliau berangkat menuju Mina atau menuju tempat berikutnya ya. Taib beliau sampai hari salat subuh di hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal 8 Zulhijjah. Jadi beliau tinggal di Abtah hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari Kamis pagi beliau berangkat menuju Mina. Nah, selama beliau menetap di Abtah ya, di timur kota Mekah, beliau tidak ke Masjid Haram, Ya. Nabi SAW dalam hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadima Nabi SAW Makkah fa tafa wa sa'a baina Safa wal Marwah. Nabi SAW datang kota Mekah, kemudian Nabi tawaf, Nabi sa'i antara Safa dan Marwah. Walam yaqrabil Ka'bata ba'da tawafihi biha hatta raja'a min Arafah. Setelah itu beliau tidak pergi lagi ke Masjidil Haram. Beliau tetap di Abtah selama 4 hari kalau tidak salah di situ ya, dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, selama 4 hari. Dan beliau tetap di Abtah. Padahal kita tahu bahwasanya salat di Masjidil Haram pahalanya 1.000 kali lipat ya. Salat di Masjidil Haram pahalanya 1.000 kali lipat, tetapi Nabi tidak ke Masjidil Haram. Nabi tetap di Abtah. Sebenarnya mengatakan, dan Nabi tidak melakukan tawaf sunnah. Nabi menetap di Abtah dan Nabi tidak melakukan tawaf sunnah. Tetap aja di situ 4 hari, sholat di situ. Ya. Ibnu Hajar menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW tidak melakukan tawaf sunnah. Nanti dikhawatirkan itu wajib. Ya. Dan Rasulullah ingin keringanan bagi umatnya. Dan subhanallah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW memudahkan. Sekarang jamaah haji mereka datang dari Indonesia langsung, mereka kedatangan kedua ya, mereka langsung pergi ke Mekah. Biasanya tanggal 4, tanggal 5 mereka langsung tiba di Mekah. Mereka langsung tawaf, sa'i, umrah, kemudian mereka menetap di rumah singgah atau di hotel persinggahan. Dan ternyata sunnahnya tidak bolak-balik ke Mekah, sudah di situ aja, tidak usah tawaf sunnah, sudah menetap aja di tempat tersebut. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi ketika menetap, Nabi tidak bolak-balik ke Mekah, padahal salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, tawaf sunnah. Tapi Nabi tidak. Nabi 4 hari menetap di Abtah. Salat 2 rakaat dengan dengan qasar namun tidak dijamak. Dan Nabi SAW tidak ke Mekah. Tidak ke Masjidil Haram maksudnya. Dan inilah yang dilaksanakan oleh para jamaah sekarang untuk mendapatkan keringanan sehingga tidak perlu untuk pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf ya. Selama 4 hari di Abtah, Rasulullah SAW salat zuhur 2 rakaat, kemudian salat asar 2 rakaat, ya. Kemudian beliau salat
Jadi secara qasar namun tidak dijamak selama di Abtah, selama 4 hari. Ya. Ketika itu ada seorang sahabat yang masih kecil yang namanya Abu Tufail Amir bin Wathilah. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal, namanya Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Tufail, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yastalimu rukna bimihjanihi wa yuqabbilul mihjan." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, yaitu Rasulullah sallallahu tawaf di Ka'bah. Rasulullah sallallahu kemudian mencium Hajar Aswad dengan tongkatnya. Rasulullah menyentuh dengan tongkatnya Hajar Aswad, kemudian Rasulullah sallallahu mencium tongkatnya. Ya. Dari Abi Tufail ya. Dari Al-Jurairi dia berkata kepada Abu Tufail, "Ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apa kau melihat Nabi? Kata Abu Tufail, "Na'am." Ya, wala a'lamu ala dhahril ardi rajulan hayyan ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairi, dan aku tidak mengetahui ada seorang yang pernah melihat Nabi yang masih hidup sekarang ini kecuali aku. Ya. Dia adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Dalam satu lafal dia berkata, "Ma baqiya ahadun ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairi." Tidak ada seorang pun tersisa yang pernah melihat Nabi masih hidup selain aku, ya. Inilah Abu Tufail. Dia adalah penutup para sahabat yang paling terakhir meninggal dari orang-orang yang pernah melihat Rasulullah SAW secara langsung. Dan dia adalah seorang yang alim, seorang penyair, seorang penunggang kuda, ya. Dan beliau diberi umur panjang. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, ya, ketika Rasulullah SAW sholat Isya di akhir hayatnya, Rasulullah SAW berkata, "Ara'aitukum lailatakum hadhihi." Bagaimana menurut kalian malam kalian ini? Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Setelah ini tidak ada lagi orang yang 100 tahun dari malam ini, 100 tahun dari malam ini tidak ada yang hidup kecuali semuanya meninggal. Ya, kalau ada yang meninggal malam ini, ada yang hidup hari ini, maka tidak akan sampai 100 tahun kecuali dia akan meninggal dunia, ya. Dan Abu Tufail radhiyallahu anhu dipanjangkan umurnya dan beliau wafat pada, kalau tidak salah, 110 Hijriah, ya. (110 Hijriah) yaitu 100 tahun setelah Nabi SAW berucap demikian. Dan dialah orang yang terakhir dari kalangan para sahabat yang meninggal dunia. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia? Namanya Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian datang Ali bin Abi Thalib dari Yaman di masa Nabi SAW ketika sedang menunggu di Abtah 4 hari untuk menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Jadi Nabi di Abtah sejak tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 Zulhijjah pergi ke Mina. Di masa penungguan tersebut datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kondisi niat berhaji dari negeri Yaman. Ya, kemudian dia menemui istrinya Fatimah. Ternyata Fatimah dalam kondisi halat, itu dalam kondisi sudah bertahallul, bahkan memakai celak. Dia pakai baju, ya. Maka dia ingkari, "Malaha wa qala laha man amaraka bihadza?" Siapa yang menyuruh engkau melakukan demikian? Fatimah berkata, "Amarani abi bihadza." Ayahku yang menyuruhku. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali pun datang kepada Rasulullah sallallahu kemudian ingin mencela Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, karena apa yang dia lakukan, kenapa tidak berihram, kenapa malah pakai cila, kenapa pakai baju yang berwarna. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah SAW berkata, sadaqat, ana amartuha bihi. Benar Fatimah, aku yang merintahkan dia untuk melakukannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ali, "Madza qulta hina faratal hajja?" Apa yang kau ucapkan ketika kau berniat haji? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk." Ya Allah, aku berihlal sesuai dengan ihlalnya nabimu, yaitu aku berniat haji sebagaimana niat haji nabimu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fa inna ma'iyal haji fala tahil." Ya.
fa inna ma'iyal hadiya ya fala ahil, maka adapun aku punya hadyu sehingga aku tidak bisa bertahallul. Rasulullah SAW berkata, fa ahdi wamkuth haraman kama anta. Ya. Kalau begitu engkau wahai Ali, engkau juga fa ahdi, yaitu engkau juga memberikan hewan hadyu dan engkau tetap tinggal di kota Mekah berihram sepertiku, ya, berihram sepertiku. Jadi ternyata Ali bin Abi Thalib ketika dia berniat haji, dia berniat seperti niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya dia pun tetap berihram. Jadi hajinya juga haji qiran. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Intaliq fatuf bil bait wa hilla kama halla ashabuka." Tawaflah engkau dan tawaf dan sa'i bertahallullah sebagaimana teman-temanmu. Jadi jadikan haji mau jadi umrah. Jadilah haji tamattu, umrah dulu baru haji. Kata dia, "Ya Rasulullah, aku telah berihlal sebagaimana ihlalmu." Itu aku telah berniat sebagaimana niatmu. Ya, apa kau punya hadyu? Kata Ali, hadyu maksudnya onta. Kata Ali, tidak ada. Rasulullah SAW, ya, kalau begitu tetap saja kau berihram, wala kathuluthu haji, dan engkau akan mendapatkan sepertiga dari hadyuku. Jadi akhirnya Ali bin Abi Thalib, beliau hajinya seperti haji Nabi, haji qiran. Jadi hanya tawaf dan sa'i, namun tidak bertahallul. Lanjut, tetap pakai kain ihram. Kemudian datang juga Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari datang dari Yaman, ya, bersama Ali. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW sedang di Abtah, maka beliau datang. Rasulullah bertanya, "Bima ahlalta?" Apa niatmu ketika kau haji? Hajimu apa? Haji ifrad atau umrah niatmu? Qultu ahlalta bika ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku juga berniat sebagaimana niatnya Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam niatnya haji qiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ma'aka min hadyin?" Hal ma'aka min hadyin? Kau punya onta untuk kau persembahkan dalam haji ini? Qala la, tidak ada. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fatuf bil bait was'a baina Safa wal Marwah tsumma hilla." Kalau gitu kau rubah hajimu menjadi umrah. Bertahallul sebagaimana para sahabat yang lain. Tuaflah engkau dan sa'ilah engkau, kemudian bertahallul. Cukur rambutmu. Nah, masa tanggal 4 Dzulhijjah ini, tanggal 5 Dzulhijjah, banyak orang, Ali bin Abi Thalib datang, kemudian Abu Musa al-Asy'ari. Bedanya Ali tuaf dan sa'i, tapi Ali tidak mencukur rambut. Kenapa? Karena Ali tidak bertahallul. Ali hajinya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji qiran. Adapun Abu Musa al-Asy'ari disuruh untuk bertahallul sehingga seperti para sahabat. Tapi kalau seorang sudah di tanggal 4 Dzulhijjah, maka rambutnya tidak digundulkan, tapi dicukur, dikosor, dipotong pendek, karena untuk persiapan digundul pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah untuk untuk tahallul dari haji. Sekarang tahallul umrah dulu. Maka pada hari Tarwiyah, pada tanggal 8 Dzulhijjah, jadi lihat Nabi SAW nunggu, ya. Maka Nabi SAW keluar, disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah artinya yaitu menyiapkan air minum. Jadi mereka bawa air minum, ya, dan mereka pikulkan ke onta-onta mereka. Kenapa? Karena daerah Mina ketika itu tidak ada sumber air. Maka disebut hari Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah. Itu hari di mana orang bawa air untuk minum, ya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah. Yaitu pada hari Kamis, Rasulullah SAW di waktu duha. Rasulullah SAW salat subuh pada hari Kamis di Abtah. Kemudian Rasulullah SAW di waktu duha, Rasulullah SAW berangkat menuju ke Mina. Para sahabat yang tadinya sudah bertahallul dengan umrah, mereka sudah umrah, sekarang mereka berihram lagi untuk ihram haji, ya, untuk ihram haji dari tempat masing-masing. Tatkala Rasulullah SAW sampai di Mina, Rasulullah SAW singgah di situ. Kemudian Rasulullah SAW salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dengan dikosor tanpa dijamak. Jadi salat zuhur 2 rakaat. Kemudian salat asar lagi, waktunya asar, salat 2 rakaat. Kemudian tiba lagi waktu maghrib 3 rakaat. Kemudian tiba waktu isya, salat 2 rakaat. Dikosor tanpa dijamak. Setelah itu Rasulullah SAW bermalam di situ. Ini hukumnya sunnah. Bermalam tanggal malam 9 di Mina, ya. Dan itu malam Jumat ketika itu. Sampai besoknya Rasulullah SAW salat subuh di hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW menetap sebentar sampai terbit matahari di Mina. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina 5 shalawatin." Rasulullah SAW di Mina salatnya 5 waktu, yaitu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi karena tanggal 8 pagi, hari Kamis, 8 pagi Rasulullah SAW salat subuhnya masih di Abtah.
tetapi beliau berangkat di waktu duha menuju ke Mina, maka tanggal 8 di Mina, zuhurnya di Mina, asarnya di Mina, maghribnya di Mina, isyaknya di Mina, sampai subuh besoknya di Mina ya. Makanya dikatakan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, min sunnatil haji an yusalli al-imamu dhuhra wal asra wal maghrib wal isya al-akhir wa subha bi Mina. Di antara sunnah imam, pemimpin kaum muslimin ketika hajian, hendaknya dia salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina pada tanggal 8 sampai tanggal 9 pagi. Kemudian pada tanggal 9 pagi, itu hari Arafah, hari Jumat, ya. Ketika terbit matahari, maka Rasulullah SAW bangkit berjalan menuju Arafah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibuatkan kemah di Namirah. Namirah sekarang dibangun satu masjid yang besar sekali. Yang di Arafah, namanya Masjid Namirah. Masjid besar banget. Yang masjid tersebut, sebagian besarnya bukan termasuk dari padang Arafah. Hanya sebagian kecil di bagian belakang yang termasuk padang Arafah. Dan seorang tidak boleh wukuf kecuali di areal padang Arafah. Maka Rasulullah SAW berjalan menuju ke Arafah sambil bertalbiyah. Di antara para sahabat ada yang bertalbiyah, ada yang bertakbir. Rasulullah tidak mengira, ada yang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus berjalan. Ya, kemudian sampai di sana di Namirah, Rasulullah SAW mendapati kubah, yaitu kemah sudah disiapkan untuk Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW istirahat di kemah tersebut sampai masuk waktu zuhur. Ketika sudah masuk waktu zuhur, idza zalati syamsu, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk disiapkan ontanya, namanya al-qaswa. Disiapkan ontanya al-qaswa. Maka kemudian disiapkan pelananya, rohlnya disiapkan di atas onta, kemudian Nabi naik. Ya, kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju Batnil Wadi, yaitu perut dari lembah di Uranah. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah di situ, dan dia berkhutbah sambil di atas ontanya. Beliau berkhutbah di atas onta dengan suatu khutbah yang agung, yang luas, yang dalam ya. Beliau menyebutkan beberapa kaidah-kaidah Islam dan beliau menghancurkan kaidah-kaidah syirik dan jahiliyah. Setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya, beliau berkata, khutbahnya enggak panjang. Ini khutbah Arafah. Khutbah Arafah dilakukan kapan? Dilakukan setelah waktu zuhur masuk, tapi belum azan. Waktu zuhur masuk khutbah dulu, azan belakangan. Padahal ini hari Jumat. Ini hari Jumat, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak sedang salat Jumat. Karena bedanya apa? Kalau salat Jumat begitu waktu masuk azan dulu baru khutbah. Ini enggak, ini khutbah dulu. Khutbah dulu baru kemudian azan, baru salat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat, salat asar di jamak qasar, jamak takdim. Jadi meskipun salat hari Jumat, Nabi tidak salat Jumat. Kenapa Nabi tidak salat Jumat? Karena Nabi sedang musafir. Sehingga tidak salat Jumat ketika itu. Maka Rasulullah SAW berkhutbah di padang Arafah dengan khutbah yang singkat. Kata Nabi, ya ayuhan nas isma'u qawli. Wahai manusia sekalian, para sahabat. 100.000, 120.000 orang di hadapan Nabi SAW. Jam'un ghafir, jumlah yang sangat besar di zaman itu. Isma'u qawli, dengarkanlah perkataanku. Fa inni la adri la alila alqakum ba'da ami hadha. Sungguhnya aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Bihadzal mauqif abadan. Apakah saya bisa bertemu kalian lagi di posisi seperti ini selamanya? Artinya kemungkinan besar saya tidak haji lagi. Saya masih bertemu kalian setelah ini, tapi bertemu di kondisi seperti ini di padang Arafah berkhutbah bisa jadi tidak lagi. Kemudian beliau berkata, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram bagi kalian, tidak boleh ditumpahkan. Wa amwalakum, dan harta kalian juga haram, tidak boleh kalian mengambil harta orang lain, haram. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan hari ini. Fi syahrikum hadha, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan haram. Fi baladikum hadha, di kota ini, kota Makkah, tanah haram. Ala inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un. Ketahuilah bahwasanya seluruh perkara jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya, terbuangkan di bawah kedua kakiku. Itu tidak lagi berlaku perkara-perkara jahiliyah. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'atun. Kalau ada
pertumpahan darah yang terjadi di masa jahiliyah, maka diilgo, di cancel, tidak ada lagi. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu Iyad bin Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dan di antara darah yang kami cancel, tidak ada tuntutan lagi, meskipun telah terjadi pembunuhan di zaman jahiliyah, adalah darahnya Iyad bin Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini salah satu dari keluarga Bani Hashim, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana mustarda'an fi Bani Laits. Cucu atau putra kami tersebut, anak daripada keluarga kami tersebut, yaitu Iyad bin Rabi'ah, tadinya dia menjadi anak susuan di kampung Bani Laits. Faqatalatu Hudzail. Tahu-tahu ada kabilah Hudzail membunuh anak itu. Ya, tapi kami cancel, kami ilgo, cancel, tidak ada lagi tuntutan darah. Tidak ada lagi dia, tidak ada lagi kisos, enggak ada. Karena ini terjadi di zaman jahiliyah. Kata Nabi, saya buang itu semua, enggak ada. Jadi disebutkan yang pertama kali darah yang kami cancel karena itu terjadi di zaman jahiliyah adalah darah dari keluarga kami. Kalau Nabi mau menuntut, maka Nabi adalah yang utama untuk menuntut karena ini anak dari Bani Hashim. Kabilahnya berhak untuk menuntut, tapi kata Nabi tidak berlaku karena terjadi di zaman jahiliyah. Wa ribal jahiliyati mawdu'un. Kata Nabi demikian juga riba yang dipraktekkan di zaman jahiliyah di cancel, enggak ada riba-ribaan. Wa awwalu riban adha'u ribana, dan riba yang pertama kali aku cancel adalah riba kami, riba yang dilakukan oleh Bani Hashim. Riba Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi ini dulu suka praktek riba. Kata Nabi, fa innahu mawdu'un kulluhu, tidak berlaku lagi ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau dia mau nagih utang tidak boleh ada bunganya. Tidak berlaku lagi. Setelah itu beliau berkata, ini masih khutbah beliau. Fattaqu, jadi beliau menyampaikan khutbah yang agung, yang isinya benar-benar mengingatkan kepada kaum muslimin, ya. Tadi pengharaman tentang darah dan yang lainnya. Kemudian beliau berkata, fattaqullaha fin nisa. Di antara isi khutbah Nabi yang sangat penting adalah nasihat tentang pada wanita. Kata Nabi, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah berkaitan dengan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kalian telah mengambil para wanita dengan pengamanan dari Allah. Sebagian riwayat bi amanatillah, dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka, itu kalian gauli dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bertakwalah dalam mengurusi wanita. Nasihat Nabi ketika haji wada di padang Arafah. Itu amanah, para wanita adalah amanah, dan kemaluan mereka telah kalian halalkan dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Dan kalian punya hak para lelaki untuk melarang para wanita memasukkan seorang pun di rumah kalian yang kalian tidak suka. Kalau ada seorang suami tidak suka seorang masuk rumahnya, maka istrinya tidak boleh masukkan dalam rumahnya. Ada temannya kata anak suami bilang, jangan masukkan dia, saya tidak suka sama dia, jangan masukkan. Kalau ada tamu jangan terima. Itu hak suami, ke rumah suami. Kata Nabi, dan itu hak kalian untuk melarang para istri untuk memasukkan orang ke rumah yang kalian tidak suka orang tersebut. Fa in fa'alna, kalau mereka masih ngeyel masukkan orang yang kalian tidak suka, fadribuhunna darban ghairu mubarrih, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tidak memberi bekas. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan hak mereka para wanita atas kalian wahai para lelaki, wanita berhak untuk mendapatkan makanan rizki dari kalian dan juga pakaian dari kalian. Beliau bicara tentang keluarga. Setelah itu beliau masih melanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbahnya. Ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah. Sungguhnya Allah telah memberikan masing-masing haknya. Fala wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau ahli waris sudah punya jatah tersendiri, sabul furud, dia punya jatah tersendiri ketika warisan, maka jangan ditambah lagi dengan wasiat. Kalau mau kasih wasiat kepada selain ahli waris. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal waladu lil firash walil ahiril hajar. Kalau terjadi perselingkuhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu rumah tangga terjadi perselingkuhan, istrinya berzina dengan laki-laki lain, maka kalau melahirkan anak dan anak tersebut tidak diingkari oleh suami resminya, maka anak tersebut dinisbahkan kepada suami resminya. Adapun suami zinanya, maka dia cuma dapat batu, dia tidak boleh mengambil anak tersebut. Anak tersebut adalah dinisbahkan hak dari suami resmi meskipun istrinya selingkuh. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka kembali kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa man idda'a ila ghairi abi", siapa yang ngaku-ngaku saya adalah anak si fulan padahal dia bukan anaknya si fulan, aw intama ila ghairi mawalihi, atau dia berintima bernisbah kepada bukan orang yang memerdekakan dia, ya. Fa alai la'natullah attabi'a ila yaumil qiyamah, maka
atas dia laknat Allah. Ini bahayanya kalau seorang ngaku saya keturunan ini, saya dari kabilah ini, saya anaknya ini, ya ini tidak boleh. Saya darah biru padahal darahnya merah misalnya. Enggak boleh. Saya keturunan ningrat padahal enggak. Saya keturunan apa misalnya keturunan nabi misalnya ternyata enggak ya. Atau saya keturunan raja ini ternyata enggak boleh. Hukumnya haram, dosa besar. Laknatullah kepada orang yang seperti ini. Kemudian beliau berkata, la tunfiqul mar'atu syai'an min baitiha illa bi'idni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita mengeluarkan uang sedikit pun dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini peringatan pada wanita, tidak boleh menggunakan harta suami kecuali dengan izinnya. Dan ini Rasulullah ungkapkan ketika, atau Rasulullah nasihat ketika haji wada. Ada wanita yang bertanya, ya Rasulullah, wala ta'am? Atau ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wala ta'am, tidak boleh kita berikan makanan kepada keluar dari rumah, mengeluarkan makanan untuk diberikan kepada orang luar tanpa izin suami, meskipun makanan, kata Rasulullah SAW, dzalika afdalu amwalina. Makanan adalah harta yang baik, tidak boleh. Jadi setiap istri tidak boleh ngeluarin duit, ngeluarin harta suami kecuali dengan izinnya, itu harta milik suami. Al-ariyatu mu'addat, pinjaman dikembalikan. Wal minhatu mardudatun, demikian juga kalau seorang meminjamkan kepada temannya kambing misalnya untuk diperah susunya diminum, kambingnya kembalikan. Atau ontanya dipinjamkan untuk diambil susunya, diperah, ontanya dikembalikan. Wad-dainu maqdiyun, dan utang harus dilunasi. Waz-za'imu gharim, dan orang menjadi kafil, menjadi penanggung jawab, maka dia yang harus, misalnya ada orang punya utang, dia bilang, saya yang tanggung jawab. Kalau orang ini enggak bayar, maka saya yang bayar. Maka gharim, dia yang wajib untuk membayar hutang orang dia yang dia jamin tersebut. Beliau berkata, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atirah. Wahai manusia sekalian, wajib bagi setiap kepala keluarga atau setiap keluarga setiap tahun untuk menyembelih udhiyah dan atirah. Atadruna mal atirah? Tahu kalian apa itu al-atirah? Hiya allati yusammiha an-nasu rajabiyah. Al-atirah adalah sembelihan yang dilakukan di bulan Rajab. Ya, tapi ini kata para ulama hukumnya mansuh. Ya, dulu wajib tapi tidak wajib lagi. Kemudian kata Nabi SAW, man lam yajidna alain falyalbis khuffain. Siapa yang ketika haji ini tidak punya sendal, ya sudah pakai khuf, tidak ada masalah. Ya. Jadi asalnya tidak boleh pakai khuf. Kadang orang ihram laki-laki tidak boleh memakai sepatu yang menutup kedua mata kakinya, tidak boleh. Tapi kata Nabi, kalau dia nggak punya sendal untuk umrah, untuk ihram, maka tidak apa-apa. Karena para sahabat tidak seperti kita, ada yang punya, ada yang nggak punya. Ada yang punya khuf doang. Kata Nabi, kalau nggak punya sendal untuk berihram, pakai sepatu nggak ada masalah. Dengan syarat tidak ada sendal. Wa man lam yajid izaran falyalbis sarawilil muhrim. Siapa yang berihram dalam kondisi ihram tidak punya sirwal, tidak punya kain izar, tidak punya kain ihram, maka boleh pakai celana kata Nabi, tidak ada masalah kalau memang terpaksa. Kalau memang terpaksa. Ini misalnya seorang dia misalnya naik pesawat, kemudian dia mau melewati miqat, kemudian dia cari kain ihram ternyata nggak ada, maka tidak apa-apa dia pakai celana. Kata Nabi kalau nggak ada ihram boleh pakai celana dan dia tidak harus bayar kafar karena darurat. Kata Nabi siapa yang tidak punya izar, tidak punya sarung untuk ihram maka boleh pakai celana. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in tasamtum bihi. Aku telah meninggalkan kepada kalian suatu perkara kalian tidak akan sesat jika kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut. Kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Pegang teguh, kalian tidak akan tersesat. Kemudian berkata, wa antum tus'aluna anni, kalian akan ditanya tentang aku, wahai para sahabatku. 120.000 orang. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan jika kalian ditanya tentang diriku pada hari kiamat kelak? Subhanallah, Nabi berucap di hadapan 120.000 orang. Kalian akan ditanya tentang aku. Apa jawaban kalian kalau kalian ditanya oleh Allah? Nabi merasakan tanggung jawab yang besar. Ya. Para sahabat akan ditanya tentang Nabi SAW. Mereka menjawab, qalu nashhadu annaka qad ballagta. Kami akan bersaksi di hadapan Allah, wahai Rasulullah, bahwasanya engkau telah menyampaikan. Wa addaita, dan engkau telah menunaikan. Wa nasahta, dan engkau telah melakukan yang terbaik. Faqala Rasulullah SAW bi isbihi sababa yarfa'u ila samai wa yankutu ila nas. Kemudian Rasulullah SAW angkat jari telunjuknya. Rasulullah tunjuk ke langit, Rasulullah turunkan ke bawah ke para sahabat. Kata Rasulullah, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah perkataan mereka. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah perkataan mereka. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah perkataan mereka. Isyarat Allah di langit ya. Di hadapan 120.000 sahabat. Ada sahabat, ada orang Badui, ada yang baru masuk Islam, campur-campur.
Terus ada yang bilang Allah tidak di atas. Rasulullah bohongin mereka. 120 ribu orang Rasulullah bohong. Ya Allah saksikan. Padahal Allah tidak di atas. Inilah khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Khutbah yang singkat tapi padat. Ya. Oleh karenanya, Ibnu Umar pernah berkata kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pada waktu hari Arafah. Dia ingatkan. Ini setelah Nabi wafat tentunya. Dia ingatkan. In kunta turidu sunnah faqsuril khutbah wa ajilil wukuf. Kalau kau ingin sunnah, maka khutbah jangan panjang-panjang, segera untuk wukuf di padang Arafah. Jangan panjang-panjang. Karena khutbah itu setelah waktu masuk zuhur baru khutbah. Setelah selesai khutbah, maka Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk berkumandangkan azan. Kemudian mengiqamatkan salat. Kemudian Rasulullah SAW salat zuhur 2 rakaat. Kemudian iqamat lagi Bilal. Kemudian Rasulullah SAW salat asar 2 rakaat. Dan Rasulullah walam yusalli bainahuma syai'an. Rasulullah tidak ada salat sunnah di antara 2 salat tersebut. Setelah salat jamak qasar, jamak takdim, zuhur dan asar, Rasulullah SAW naik ontanya al-qaswa menuju ke tempat wukuf. Faja'ala batana naqatil qaswa ila sakharat wa ja'ala jabal al-mushad baina yadayhi wastaqbal al-qiblah. Rasulullah SAW wukufnya di tempat bebatuan. Di depan Nabi ada gunung, kemudian menghadap kiblat. Jadi gunung itu antara Nabi dengan kiblat. Jadi Nabi di atas onta, di dekat bebatuan sakharat, di depannya gunung menghadap kiblat. Gunung ini yang disebut dengan Jabal Rahmah. Disebut dengan Jabal Rahmah, ya. Jadi kalau seorang sering ke sana, karena itulah lokasi pernah Nabi dikasih tanda oleh pemerintah Arab Saudi untuk beri tanda bahwasanya Rasulullah SAW dulu wukufnya daerah sini. Ya, wukufnya daerah sini. Maksudnya ada bebatuan-bebatuan di situ mungkin sejak zaman Nabi SAW. Karena bebatuan tersebut berlawanan dengan arah kiblat. Jadi bebatuan, gunung, kemudian kiblat. Kira-kira Nabi daerah wukufnya di situ. Setelah itu Rasulullah SAW falam yazal waqifan mustaqilan bidu'a, maka Rasulullah angkat kedua tangannya berdoa. Wa tadarru, Rasulullah SAW menundukkan kepalanya berdoa kepada Allah sampai terbenam matahari. Subhanallah. Di tengah-tengah ada kejadian, sebagian orang ragu Rasulullah puasa atau tidak. Ini hari Arafah, hari yang sangat agung. Apakah Rasulullah sambil berpuasa berdoa? Ya, maka diberikanlah kepada Nabi SAW secangkir susu, maka Rasulullah SAW minum di hadapan para sahabat semuanya, agar mereka tahu bahwasanya dia tidak berpuasa. Rasulullah sedang tidak berpuasa. Ya. Fasyariba minhu wan nasu yanzurun. Rasulullah SAW minum dan orang-orang semua melihat. Kenapa orang ketika di padang Arafah tidak boleh berpuasa? Dan itu lebih kuat bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yauma Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam." Hari Arafah, hari Nahar 10 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, tanggal 10 Zulhijjah hari Nahar, ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari-hari lebaran bagi ahlul Islam. Wa hunna ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari tersebutlah hari makan dan minum. Jadi seorang dilarang untuk puasa pada hari Arafah. Bahkan berbuka pada hari Arafah agar semakin kuat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika sampai di situ, Rasulullah SAW berkata, "Waqaftuha huna wa Arafatu kulluha mauqif." Aku wukuf di sini dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Semuanya adalah tempat wukuf, ya. Kunu ala masyairikum fa innakum ala irthin min irsi Ibrahim. Rasulullah mengatakan, biarlah kalian di tempat kalian masing-masing. Dan Arafah, padang Arafah luas, ya. Dan sekarang diberi tanda-tanda, ya, plakat-plakat, stars of Arafah, ends of Arafah, ya. Jadi orang sudah tahu di mana lokasi Arafah. Tidak boleh seorang wukuf di luar padang Arafah. Siapa yang wukuf di luar padang Arafah, wukufnya tidak sah. Rasulullah SAW berkata, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Inti daripada haji adalah wukuf di padang Arafah. Dan inti daripada haji adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Khairud du'ai du'au yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik doa yang dipanjatkan olehku dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maka para jamaah haji banyak mengulang-ulangi zikir ini di padang Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, "Kuntu radifa Rasulullah sallallahu di Arafat." Aku digonceng oleh Nabi di padang Arafat. Farafa yadayhi yad'u. Lihat bagaimana sayangnya Nabi kepada Usama sampai diikut sertakan dalam wukufnya. Farafa yadayhi yad'u. Maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa. Rasulullah berdoa angkat tangan di padang Arafah di atas ontanya. Famalat bihi naqatuhu fasaqata khitamuha. Maka onta beliau bergoyang, maka jatuhlah tali kekang onta. Fatanawal khitam bi ihda yadayhi wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra. Maka Rasulullah memegang tali kekangnya dan Rasulullah tetap mengangkat satu tangannya berdoa kepada Allah. Jadi Rasulullah tidak, kesibukan untanya yang bergerak tidak membuat beliau berhenti dari berdoa. Subhanallah, beliau berdoa dari zuhur sampai maghrib. Hatta ghorabati syamsu, sampai matahari terbenam. Saya tidak mikir bagaimana Rasulullah berdoa dengan waktu yang begitu lama. Kita perkirakan mungkin Rasulullah berdoa mungkin 5 jam. 5 jam, 6 jam mungkin. Ya. Bagaimana berdoa dengan selama tersebut? Dengan mengadahkan kedua tangan kepada Allah. Padahal dia adalah siapa? Dia adalah Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali mengetuknya Nabi SAW. Lantas kita bagaimana? Oleh karenanya para jamaah yang diberi kesempatan Allah untuk berhaji, jangan lupa hari paling utama di haji adalah hari Arafah. Dan perbanyak doa sebanyak-banyaknya. Kalau nggak kuat berdoa, ambil buku doa, baca artinya, baca. Ya, minta kepada Allah dimudahkan untuk berdoa. Karena sebagian jemaah haji mereka berdoa sebentar, berdoa berjamaah, setelah itu mereka jalan-jalan. Sayang, setiap detik di padang Arafah adalah detik yang sangat berharga. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsar min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah paling banyak memerdekakan orang dari neraka seperti hari Arafah. Wa innahu la yadnu, dan sungguhnya Allah mendekat pada hari tersebut. Mendekat kepada para jemaah haji. Tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membanggakan para jemaah haji di hadapan para malaikat. Fa yaqulu ma arada haula. Allah berkata, apa yang diinginkan oleh para jemaah haji? Jadi Allah banggakan mereka, tentunya para jemaah haji ingin ampunan dari Allah, ingin rahmat dari Allah, ingin surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan mereka. Jadilah Anda orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat ketika di hari Arafah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin afdal indallahi min yaumi Arafah, yanzilullahu ila sama'id dunya." Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah seperti hari Arafah. Yanzilullahu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama'. Maka Allah membanggakan penghuni bumi di hadapan penghuni langit, yaitu para jemaah haji dibanggakan di hadapan para malaikat. Fayaqul, "Unzuru ila ibadi syu'than gubran dhahina." Ya. Lihatlah hamba-hambaku, mereka syu'than, rambut mereka semerawut, gubran penuh dengan debu, dhahina, di bawah terik matahari. Ja'u min kulli fajjin amik, mereka datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku. Walam yarau azabi, dan mereka tidak melihat azabku. Falam yura yaumun aktsaru itqan minan nari min yaumi Arafah. Maka tidak akan terlihat orang paling banyak dibebaskan dari neraka seperti hari Arafah. Subhanallah, hari yang sangat agung pada hari tersebut. Saya pernah hajian sekali. Waktu saya kebetulan qadarullah tidak ada tenda, maka saya pergi ke Masjid Namirah. Wukuf di situ. Kemudian saya keluar, ada keperluan. Saya lihat orang bawa uang tebal begini, dia bagi-bagi. Subhanallah. Orang Arab bawa uang tebal, dia bagi-bagi. Dia beli makanan. Semua makan, dia beli makanan. Dia bersedekah di hari Arafah. Ya, subhanallah. Cari pahala, cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia akan kita tinggalkan. Ya. Percuma uang kita kumpulkan banyak-banyak, tidak akan kita bawa mati. Berkata Anas bin Malik, waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafat. Nabi wukuf di padang Arafah. Wa qad kadat asy-syamsu an ta'ub, dan matahari hampir terbenam. Rasulullah menasihati. Rasulullah berkata, "Ya Bilal, ansit liyan nas." Wahai Bilal, suruh orang-orang semua diam. Ya. Wa qala ansitu li Rasulillah. Bilal berkata, "Wahai kaum muslimin sekalian, tenang, dengarkan Rasulullah." Fa ansatan nas, orang pun terdiam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nasi, atani Jibril alaihi salam anifan fa aqra'ani min rabbi salam wa qala inna Allah azza wa jalla ghafara li ahli Arafat wa ahli al-ma'syar wa dhamina anhum at-tabi'at." Wahai manusia sekalian, Rasulullah beri kabar gembira. Jibril telah datang kepadaku baru saja, dan dia mengucapkan salam dari Rabbku untukku.
Dan Allah berkata, innallaha, dan Jibril berkata, innallaha azza wa jalla ghafara li ahli Arafat. Sungguhnya Allah telah mengampuni orang-orang yang ada di padang Arafat. Wa ahlil ma'syar, dan orang-orang yang berada di tempat hajian. Wa dhamina anhumut tabi'at, dan Allah akan menjamin bagi mereka tabiat, yaitu hal-hal yang nanti merupakan perkara-perkara di akhirat yang merupakan tabiat, yaitu perkara-perkara urusan dengan persidangan antara manusia, Allah akan jamin. Umar berkata, ya Rasulullah, hadza lana khassa, apakah ini khusus buat kita? Kata Rasulullah SAW, hadza lakum wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah, dan juga berlaku bagi selain kalian, berlaku bagi semua orang yang datang setelah kalian sampai hari kiamat, ya. Umar berkata radhiyallahu anhu, katsura khairullahi wa tab, begitu banyak kebaikan Allah. Pada hari tersebut, hari yang sangat dahsyat tersebut, turunlah firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nabi SAW wukuf di Arafah, turun ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Tatkala Umar mendengar hal tersebut, Umar pun menangis. Rasulullah berkata, "Ma yubkika ya Umar? Apa yang buat kau menangis?" Qala abkani anna kunna fi ziyadah amma idza kamula fa innahu la yakmul syai'un illa naqas. Aku menangis karena kita dahulu mengalami tambahan-tambahan, sekarang agama sudah sempurna. Ya, kalau sudah sempurna maka akan turun, ya, tidak akan bertambah lagi, ya. Faqala Rasulullah SAW, sadaqta, engkau benar. Sampai dalam satu riwayat ketika ada seorang dari Yahudi, dia mengganggukan hari ini, dia berkata, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syar al-yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'aidan. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, ada satu ayat dalam Al-Quran yang kalian baca. Kalau turun kepada kami, orang-orang Yahudi, ayat tersebut, kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari Id, hari raya. Qala Umar, ayu ayah? Ayat mana yang kau maksudkan? Kata Yahudi tersebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Lihat Yahudi hafal ayat ini. Yahudi berkata, yaitu firman Allah, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, dan aku ridha Islam bagi kalian. Kata Umar, qad arafna dzalikal yaum, kami tahu hari tersebut. Wal makana alladhi nazalat fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana Nabi ketika turun ayat tersebut di padang Arafah, wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Beliau sedang berdiri wukuf di padang Arafah. Kemudian hari tersebutlah hari Jumat. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan bagaimana kelanjutan haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dari padang Arafah Nabi akan menuju Muzdalifah. Kita baca sedikit demi sedikit tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita rindu untuk bisa berhaji kembali. Semoga kaum muslimin dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Demikian sampai sini saja. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.